Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Oliani dari program studi akuntansi kelas B. Alamat Desa Rahanggadah, tempat tanggal lahir Kolaka 8 Juli 2002. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan kembali jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan. Manfaat dari mempelajari mata kuliah kewirausahaan bagi mahasiswa adalah membantu mahasiswa yang ingin membuka usaha agar lebih mudah dengan terlebih dahulu mengetahui seluk-beluk kewirausahaan yang dapat membuat mahasiswa bisa menyiapkan apa-apa saja yang diperlukan untuk membuka usahanya. Menurut Drucker tahun 1959, kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Contohnya adalah perubahan pasar. Perubahan pasar ini bisa terjadi apabila ada pedagang baru yang masuk ke pasar dengan memiliki manajemen penjualan yang unik sehingga dapat mempengaruhi sistem penjualan pasar yang ada. Kewirausahaan adalah orang yang mampu mendirikan wirausaha yang didirikannya dengan pandai atau berbakat mengenai produk maupun produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi manajemen baru, atau pedagang yang mempunyai manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Sedangkan pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaannya baik milik sendiri ataupun bukan. Sebagai pemberi kerja, pengusaha adalah orang yang berhubungan dengan pekerja ataupun buruh kerja. Dampak dari revolusi 4.0 adalah banyaknya industri besar yang muncul, bidang pendidikan yang berkembang dengan cepat, hubungan antar orang atau negara dengan lebih mudah, persebaran informasi yang lebih cepat, dan kontribusi semua komponen yang semakin terikat. Dampak negatif dari revolusi 4.0 adalah banyaknya tindak diskriminasi, besarnya biaya konsumsi, berita hoaks yang mudah tersebar, serta teknologi yang belum merata di wilayah terpencil. Solusi untuk dampak negatif dari revolusi industri 4.0 adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, skill, kemampuan, pengetahuan, dan lainnya. Hal ini penting agar kita dapat ikut serta dalam revolusi industri 4.0. Manfaat analisis SWOT dalam merencanakan bisnis, yaitu sebagai penentu masa depan dalam keberlangsungan bisnis, sebagaimana perusahaan menjalankan strategi misi untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan adanya analisis SWOT, dapat membantu untuk menetapkan prioritas mana saja yang harus didahulukan oleh perusahaan. Merek atau brand adalah tanda yang digunakan oleh perusahaan, pabrik, produsen, dan sebagainya pada barang sebagai tanda pengenal. Dengan demikian, merek lebih dari sekedar logo, nama, simbol, merek dagang, atau sebutan bagi sebuah produk. Fungsi utama dari brand atau merek adalah sebagai pembeda dari brand tempat usaha lainnya. Selain itu juga untuk membangun sebuah citra produk atau tempat usaha tersebut. Sedangkan fungsi dari kemasan yaitu melindungi dan mengawetkan produk dari paparan udara panas, ultraviolet, kelembaban udara, benturan, oksigen, dan terkontaminasi kotoran atau bakteri yang dapat merusak produk. Ide bisnis adalah suatu respon dari seseorang, banyak orang, atau organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau memenuhi kebutuhan di suatu wilayah. Yang pertama adalah keterampilan atau hobi sendiri. Keterampilan, minat, dan hobi adalah sumber yang bagus untuk menghasilkan uang dan memulai bisnis. Anda dapat memotivasinya dengan membangun website. Yang kedua, pengalaman pribadi. Pengalaman buruk bisa juga menjadi inspirasi untuk mencari solusi atau membuka peluang bisnis. Bisa juga dengan mencari inspirasi dari pengalaman orang lain. Yang ketiga adalah pengalaman kerja sebelumnya. Anda mungkin dapat mengisi celah atau solusi untuk masalah yang mantan perusahaan Anda hadapi. Yang keempat, konferensi dan pameran. Misalnya mengikuti konferensi waralaba,
bisa menjadi membuka kesempatan untuk bekerja sama dengan pemilik waralaba dan membuka gerai sendiri. Dan yang terakhir adalah riset pasar anggaran kecil. Berselancar di internet adalah sumber berharga untuk menemukan sumber bisnis. Misalnya belajar ide bisnis di luar negeri dan mengadopsinya di pasar lokal. Itulah tadi pemaparan dari jawaban ujian akhir semester kewirausahaan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.